Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, para pemirsa yang senantiasa Allah muliakan. Yang pertama dan utama, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak kenikmatan kepada kita semua, di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kesehatan serta kesempatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita tetap diberikan untuk bisa beriltizam kepada agamanya dan juga berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Tidak lupa juga senantiasa kita curahkan sholawat kepada junjungan kita, uswah kita, beliau suri tauladan sepanjang masa, Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa beriltizam pada sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, para pemirsa yang senantiasa Allah muliakan, dalam mencari ilmu atau thalabatul ilm, terkadang kita harus melakukan safar, harus melakukan perjalanan, tidak hanya dari satu tempat menuju ke tempat lain, dari satu daerah menuju ke daerah lain. Bahkan para ulama salaf dari satu negara berpindah menuju ke negara yang lain. Dalam satu kitab Hilyah Thalabul Ilm, halaman yang ke-51, dikatakan tidak sepantasnya seseorang dalam mencari ilmu atau mencari guru, sedang gurunya tadi belum pernah safar atau mencari ilmunya itu, hanya dengan tidak bersafar. Artinya, seseorang yang bersafar tadi atau seorang guru yang dia itu mencari ilmu dengan bersafar, maka tentunya laisa faqat min al-kutub, tidak hanya pada satu kitab saja ataupun beberapa kitab, tetapi dengan safar maka akan mendapatkan seorang guru yang tidak hanya berdasarkan kitab saja, tetapi ada pengalaman-pengalaman, ada khibroh-khibroh bersama seorang guru yang didatangi, dan juga faedah-faedah ilmiah yang tentunya dengan safar mendatangi seorang guru maka akan lebih barokah ilmu tadi. Sehingga di sini safar, bepergian mencari ilmu atau menuju kepada seorang syekh atau seorang guru yang alim, maka satu hal yang menjadi satu keniscayaan. Pemirsa yang senantiasa Allah muliakan, tentunya juga dikatakan oleh Imam Malik, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat bersemangat di antara para sahabat-sahabat yang lain, yang beliau itu mencari ilmu safar dari Yaman, kemudian menuju ke Mesir, kemudian menuju Syam, kemudian ke Basrah dan Kufah, sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai seorang perawi dan alim di bidangnya. Tentu saja juga ada sekian banyak ulama-ulama yang mereka itu tidak mencari ilmu kecuali mereka safar dari sekian banyak tempat. Contohlah ada seorang sahabat atau tabi'in yang beliau seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Manakala beliau mendengar ada satu kabar, yaitu ada seseorang yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW, kemudian beliau bergegas membeli unta,
kemudian beliau melakukan safar menuju satu tempat yang jauh hingga waktunya mencapai 1 bulan. Tatkala beliau telah sampai pada tempat tersebut, ternyata yang dia datangi adalah Abdullah bin Unais. Kemudian sampailah beliau di rumah Abdullah bin Unais, kemudian yukhbir ila sahibul bawab, kepada penjaga pintu atau orang yang diamani oleh Abdullah bin Unais, kabarkanlah ja'ahu ibn Abdillah, telah datang kepadanya Abdullah ibn Abdillah. Kemudian dari dalam, kemudian hal Jabir bin Abdillah? Naam, Jabir bin Abdillah. Kemudian beliau saling berpelukan. Kemudian Jabir bin Abdillah mengatakan, sungguh aku telah mendengar dari seseorang, kemudian dari engkau, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yuhsaru yaumal qiyamah au yuhsarun nasu yaumal qiyamah au qolal ibad urratan ghurlan buhman. Aku telah mendengar bahwasanya nanti di yaumul qiyamah manusia itu akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa dikhitan, dan juga laisa ma'hum syai'. Wa qala mal ma'na buhman? Qala laisa ma'hum syai', tanpa ada sehelai benang pun. Kemudian ada satu suara, thumma bisautin yasma'uhu min kurbin anal malik anad dayyan. Kemudian ada satu suara yang memanggil, ana adalah malik, ana adalah pemberi balasan. La yambaghi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nara. Tidak seyogyanya ahli neraka itu masuk ke neraka. Walahu indahu haqqun min ahlil jannah hatta aqussahu minhu, sampai aku berikan haknya ahli jannah tadi sehingga dia bisa masuk ke neraka. Dan sebaliknya, wala yambaghi li ahadin min ahlil jannah an yadkhulal jannah. Tidak seyogyanya ahli surga memasuki surga. Walahu indahu haqqun min ahlin nar, padahal dia itu memiliki satu hak ahli neraka. Walahu indahu haqqun hatta aqussahu minhu, sampai aku berikan haknya ahli neraka tadi sehingga dia bisa memasukinya. Walau allatmah, sampai pun itu adalah tamparan. Kemudian kulna kaifa wa inna ma na'tillah urratan ghullan buhman. Bagaimana bisa kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang demikian, keadaan yang telanjang, tanpa dikhitan dan juga tidak berbusana. Kemudian qal bil hasanati wasayyiat, kita datang atau manusia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala tidaklah kecuali dengan amal kebaikan dan juga amal keburukan. Hadirin yang senantiasa Allah muliakan, tentunya manakala kita menginginkan putra-putri kita untuk berthalabil ilmi, sudah seyogyanya ada satu mekanisme ataupun tahapan dia harus safar. Kalaupun di sana ada pesantren yang jauh ataupun dekat, taruhlah baik di situ ada pesantren, harus dilalui perjalanannya dari ujung barat hingga ujung timur, atau barangkali dari satu pulau ke pulau yang lainnya, dan di sana pun ada pesantren yang masya Allah muncullah di sana mutiara-mutiara ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sudah sepantasnya kita datangi dan sudah seyogyanya, selayaknya kita memasukkan putra-putri kita di sana. Kenapa? Karena di sana ada satu ilmu yang tentunya di sana di pesantren akan banyak faedah, akan banyak satu maslahah dan manfaat, role model dari sekian banyak asatidah. Seperti halnya di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 6 Bondowoso. Di sini meskipun ada yang punya satu persepsi letaknya jauh, kalau dibandingkan dari Jabodetabek menuju ke Bondowoso sangat jauh sekali. Tetapi apa artinya satu alasan jauh, manakala di sini, di pesantren yang kita cintai ini,
memberikan satu pendidikan yang tidak ada bedanya dengan Piyat Pusat ataupun pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat, yang di sini walhamdulillahi bi ni'mati tatimus sholihah, sudah banyak alumni-alumni kita dari Madinah, dari Mesir, dari Sudan, dari Ma'hadil Ulum Libya, dari sekian banyak jamiah ataupun perguruan-perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah bergabung membantu mensukseskan pendidikan dan menerima amanah-amanah para wali santri yang sudah berkenan menyekolahkan atau memasukkan di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 6 Bondowoso. Tentunya kata kuncinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua, khususnya bapak maupun ibu, para ibunda ataupun para aba wal ummahat, harus senantiasa mengikhlaskan niat, merelakan putra-putrinya untuk bertolabatil ilm, sebagaimana seorang ibu, seorang ibunda dari imam besar madhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Beliau diikhlaskan oleh ibundanya untuk mencari ilmu tatkala beliau masih kecil, mengkhatamkan Al-Quran pada usia yang sangat dini, 7 tahun. Kemudian tatkala berumur 10 tahun, kemudian belajar bersama seorang pembesar ilmu hadis di Mekah, beliau yaitu Sufyan bin Uyainah. Tatkala Sufyan mengatakan, telah habis ilmuku ya Syafi'i, silahkan engkau belajar ke Madinah bersama Imam Ahmad. Kemudian, atau Imam Malik, kemudian beliau safar dengan usia yang sangat dini, usia yang sangat remaja. Umur 13 tahun beliau safar menuju Madinah, berguru ataupun yulazim inda syekh, yulazim indal malik. Sampai setelah beberapa saat kemudian beliau pergi menuju Basrah, Kufah, belajar bersama Muhammad bin Hasan. Kemudian tatkala sudah lumayan mumpuni ilmunya, apakah langsung diberikan izin untuk pulang? Ternyata tidak juga. Kemudian beliau terkenal sampai memberikan sekian banyak fatwa dan masyhur indal mustama, masyhur inda ahlul ilmi, sampai-sampai tatkala ada seseorang yang dekat kepada beliau mengabarkan bahwa ibunya beliau mengharapkan beliau untuk pulang. Kemudian penduduk Mesir memberikan sekian banyak perbekalan, sekian banyak unta, hingga sampailah di Mekah. Kemudian utusan tadi menghabarkan kepada ibunya, wahai ibunda, telah datang putra engkau dengan membawa sekian dan sekian banyak perbekalan. Kemudian ibundanya marah. Kemudian saat itu pula Imam Syafi'i memerintahkan kepada orang terdekatnya untuk mengumpulkan seluruh ahlul Mekah, kemudian diinfakkan seluruh apa yang telah dia dapatkan dari perbekalan yang diberikan dari ahlul Mesir. Kemudian laisa ma'hu illal kutub wa ma baqiya illal kutub, hanya tersisa olehnya kitab-kitab saja. Kemudian beliau diberikan keridhaan untuk pulang menuju ke ibunda tercinta. Sehingga para ummahat, para aba, tentunya manakala putra-putri kita sudah berada di satu bi'ah salihah, satu lingkungan yang salihah, lingkungan yang islami, maka bersyukurlah dan berbahagialah. Sesungguhnya antum sekalian telah menanamkan satu jariyah yang tentunya akan memberikan kemanfaatan bagi antum berdua manakala kita telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah dengan jariyah tadi kita akan senantiasa berbahagia dan kelak pun akan dipertemukan bersama putra-putri kita fi jannatil firdaus. Tentunya demikian para pemirsa, hadirin wal hadirat yang senantiasa Allah muliakan. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.